dalam catatan sejarah Indonesia, hanya sedikit tokoh yang bersinar seterang Dewi Kilisuci. Ia adalah seorang putri dengan kecantikan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Kisahnya bermula di Istana Kahuripan, sebuah kerajaan yang berkuasa di tanah Jawa kuno. Kilisuci lahir dari Raja Airlangga, seorang penguasa yang terkenal adil dan bijaksana. Sejak usia dini, ia sudah menunjukkan kecerdasan yang tajam dan hati yang penuh kasih sayang. Sang putri tumbuh di lingkungan yang mewah dan berkuasa. Namun, ia tidak pernah kehilangan sentuhan dengan rakyat jelata. Ia seringkali keluar dari tembok istana untuk memahami kesulitan mereka. Hal ini membuatnya dicintai rakyat dan mendapatkan reputasi sebagai sosok yang baik hati. Kecantikannya memang melegenda, tetapi pancaran batiniahnya lah yang benar-benar memikat orang-orang di sekitarnya. Seiring bertambahnya usia Kilisuci, ia dikenal karena nasihatnya yang bijaksana. Bahkan para penasihat kerajaan yang berpengalaman pun meminta pendapatnya tentang masalah-masalah negara. Ayahnya, Raja Airlangga, sangat bangga dengan prestasi putrinya. Ia melihat potensi seorang penguasa yang hebat dalam diri Kilisuci. Sang raja mulai mempertimbangkannya sebagai pewaris takhta Kahuripan. Namun, takdir memiliki rencana lain untuk sang putri. Seperti yang akan kita lihat, jalan hidup Kilisuci akan berbeda drastis dari jalur suksesi kerajaan yang diharapkan. Pilihannya tidak hanya akan membentuk hidupnya sendiri, tetapi juga meninggalkan jejak yang terlupakan bagi kerajaan dan rakyatnya. Panggung telah disiapkan untuk sebuah perjalanan luar biasa yang akan mengubah seorang putri menjadi simbol kemurnian dan pengorbanan. Raja Airlangga menghadapi dilema menjelang akhir masa pemerintahannya. Ia memiliki beberapa ahli waris, yang masing-masing memiliki hak atas takhta. Sang raja khawatir perebutan kekuasaan akan memecah belah kerajaan. Setelah melalui banyak pertimbangan, ia membuat keputusan yang berani. Ia akan membagi kerajaannya menjadi dua wilayah terpisah, Jenggala dan Panjalu. Pembagian ini dimaksudkan untuk mencegah konflik antar ahli warisnya. Itu adalah bukti kebijaksanaan dan pandangan jauh ke depan Airlangga. Ia memahami bahwa perdamaian lebih berharga daripada kerajaan yang bersatu. Keputusan raja belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi diterima oleh istana dan rakyat. Mereka percaya pada penilaian Airlangga dan kemampuannya untuk mengamankan masa depan kerajaan yang stabil. Dalam tatanan baru ini, Dewi Kilisuci memegang posisi yang unik. Sebagai putri raja, ia berhak atas takhta. Banyak yang berharap ia naik takhta salah satu kerajaan baru. Sang putri sangat dicintai dan dihormati. Kenaikannya akan disambut baik oleh para bangsawan dan rakyat jelata. Namun, Kilisuci mengejutkan semua orang dengan tanggapannya. Ia menolak tawaran sebuah mahkota. Sebaliknya, ia menyatakan keinginannya untuk menempuh jalan yang berbeda. Sang putri mengumumkan niatnya untuk menjalani kehidupan yang penuh kontemplasi spiritual. Keputusan ini mengejutkan istana. Itu adalah penyimpangan total dari lintasan yang diharapkan dari seorang pewaris kerajaan. Tetapi Kilisuci bertekad bulat. Ia telah memilih panggilan yang lebih tinggi, yang akan membawanya jauh dari kenyamanan kehidupan istana. Keputusan Dewi Kilisuci untuk melepaskan status kerajaannya belum pernah terjadi sebelumnya. Ia memilih untuk meninggalkan kemewahan istana demi kehidupan asketisme. Sang putri memulai perjalanan yang akan membawanya ke Gua Selomangleng. Gua ini, yang terletak di tempat yang sekarang disebut Jawa Timur, menjadi tempat perlindungan spiritualnya. Perjalanan ke Gua Selomangleng bukanlah perjalanan yang mudah. Kilisuci melakukan perjalanan melalui hutan lebat dan medan yang berat. Ia meninggalkan pakaian kerajaannya dan mengenakan pakaian sederhana. Sang putri yang dulunya makan makanan lezat, kini bertahan hidup dengan buah-buahan hutan dan air mata air. Namun, ia tidak pernah goyah dalam tekadnya. Setibanya di Gua Selomangleng, Kilisuci memulai hidupnya sebagai seorang pertapa. Gua itu menjadi rumah dan tempat meditasinya. Ia menghabiskan hari-harinya dalam perenungan yang mendalam, mencari kebenaran yang lebih tinggi. Sang putri yang dulunya memerintah banyak orang, kini berusaha menguasai dirinya sendiri. Hidupnya menjadi bukti kekuatan dedikasi spiritual. Kabar tentang kehidupan baru Kilisuci menyebar ke seluruh penjuru kerajaan. Orang-orang mengagumi pengorbanan dan dedikasinya. Banyak yang berziarah ke gua, berharap untuk melihat sekilas mantan putri tersebut. Beberapa orang mencari kebijaksanaan dan berkahnya. Kilisuci menerima semua orang dengan kebaikan yang sama, berbagi pengetahuannya dengan mereka yang mencarinya.
Kehadirannya mengubah Gua Selomangleng menjadi tempat suci yang terus menarik peziarah hingga saat ini. Bagian 4. Warisan kearifan, pengaruh Kili Suci pada masyarakat sekitar. Pengaruh Dewi Kili Suci melampaui batas-batas guanya. Kehidupan pengabdian spiritualnya mengilhami banyak orang di masyarakat sekitar. Orang-orang mulai menilai kembali nilai-nilai dan prioritas mereka sendiri. Sang putri yang merelakan segalanya demi pertumbuhan spiritual menjadi simbol yang kuat. Ia mewakili kemenangan kekayaan batin atas harta benda. Tradisi lokal mulai memasukkan ajaran-ajaran yang dikaitkan dengan Kili Suci. Kearifannya yang disaring melalui meditasi selama bertahun-tahun menawarkan panduan tentang kehidupan yang etis. Ia menekankan kasih sayang, tidak mementingkan diri sendiri, dan pengejaran pengetahuan yang lebih tinggi. Ajaran-ajaran ini sangat beresonansi dengan orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Para petani, pedagang, dan bangsawan sama-sama menemukan nilai dalam wawasan spiritualnya. Daerah di sekitar Gua Selomangleng menjadi pusat pembelajaran dan spiritualitas. Para pencari dari negeri yang jauh melakukan perjalanan untuk belajar di sekolah kebijaksanaan dadakan ini. Kehadiran Kili Suci mengubah budaya lokal. Penekanan pada pertumbuhan spiritual dan kehidupan yang etis menjadi ciri khas daerah tersebut. Pengaruh ini bertahan hingga hari ini dalam adat istiadat dan kepercayaan lokal. Warisan Kili Suci juga memiliki dampak yang besar pada peran perempuan dalam masyarakat. Teladannya menunjukkan bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin spiritual dan orang bijak. Ini menantang norma-norma yang ada dan membuka kemungkinan baru bagi peran perempuan. Banyak perempuan menemukan inspirasi dalam kisah Kili Suci. Mereka melihat dalam dirinya sebuah teladan kekuatan, kebijaksanaan, dan kemandirian. Aspek warisannya ini terus menginspirasi generasi perempuan untuk mengejar jalan mereka sendiri. Bagian 5. Mitos dan legenda, kisah Dewi Kili Suci yang abadi. Seiring berjalannya waktu, kisah Dewi Kili Suci menjadi mitos. Legenda bermunculan seputar kehidupan dan perbuatannya. Ada yang mengatakan ia dapat berkomunikasi dengan roh-roh alam. Yang lain mengklaim ia memiliki kekuatan untuk menyembuhkan orang sakit. Kisah-kisah ini, meskipun tidak dapat diverifikasi secara historis, menunjukkan dampaknya terhadap imajinasi populer. Salah satu legenda yang bertahan menceritakan tentang pertemuan Kili Suci dengan seekor naga yang menakutkan. Konon, naga ini meneror desa-desa di dekatnya. Kili Suci, yang tergerak oleh penderitaan penduduk desa, menghadapi binatang buas itu. Melalui kebijaksanaan dan kasih sayangnya, ia menjinakkan naga itu. Naga itu menjadi pelindungnya dan penjaga gua. Kisah ini melambangkan kemampuan Kili Suci untuk mengatasi tantangan melalui kekuatan spiritual. Mitos lain menceritakan tentang awet mudanya Kili Suci. Dikatakan bahwa meskipun bertahun-tahun tinggal di gua, ia tidak pernah menua. Beberapa orang percaya bahwa ia telah menemukan rahasia keabadian melalui praktik spiritualnya. Legenda ini mencerminkan sifat ajarannya yang abadi dan pengaruhnya yang tak lekang oleh waktu pada masyarakat. Mitos dan legenda ini memiliki tujuan yang penting. Mereka menjaga ingatan akan Kili Suci tetap hidup di hati masyarakat. Kisah-kisah itu diturunkan dari generasi ke generasi, memastikan warisannya tetap abadi. Mereka juga menyediakan cara bagi orang-orang untuk terhubung dengan ajarannya pada tingkat yang lebih pribadi. Legenda-legenda tentang Dewi Kili Suci menjadi bagian tak terpisahkan dari cerita rakyat setempat, memperkaya warisan budaya daerah tersebut. Jangan lupa ya, subscribe, like, share, tekan lonceng. Untuk dengar cerita Arki lagi.